ceritain masalah teror kepala ini. Oke, bagaimana? Jadi soal teror kepala ini, yang awal mula tuh gue kerja kan masuk jam 6 ya bang ya. Gue beraktivitas tuh selalu mulai dari ruangan dulu, ngebersihin ruangan. Ketika jam 6 lewat, gue selalu ke pantry. Yang dimana di pantry itu ada lemari atas untuk buat naruh bahan-bahan. Dan saya ngecek itu, biasanya kan saya selalu cek stok barang ya bang, antara kopi, susu atau gula ya. Kalau saya buat buka lemari, saya mendapat hal yang tidak menyenangkan di situ. Yang dimana saya melihat kepala itu nggak ada matanya dan hitam, nggak ada rambutnya. Ya, pertama kali ngeliat Bang Asep tuh gimana tuh rasanya tuh? Tentu saja kaget ya bang ya, benar. Dan saya juga merinding kalau ngeliat si hantu itu, teror itu. Kayak astagfirullahaladzim, kenapa di sini gitu ya? Dia malah gini-gini, dia palanya langsung gerak-gerak bang, kayak goyang-goyang gitu. Nanti lidahnya melel, sedangkan dia udah gak ada matanya bang. Kita langsung diam, merinding. Kok ada gitu? Baru pertama kali juga lihat hantu yang kayak gitu ya kan. Emang lokasi pantry-nya ada di mana tuh? Lokasi pantry itu ada di belakang bang, yang dimana di depan tuh ruang fotokopi, pantry, dan sampingnya tuh ada kamar mandi. Itu termasuk belakang banget. Yang kadang tuh kalau buat pagi tuh udah merinding kalau udah masuk situ. Dari hal itu harus nyiapin mental tuh, kok dia ada lagi nggak ya? Pas saya cek lagi tetap ada bang. Si pencahayaannya di pantry itu gimana nih? Dengan lampu yang kurang terang ya bang, lampu kurang terang, sedangkan lampu toilet itu dia mati. Kalau nyala, kalau ada yang lagi pakai aja. Mungkin dari hawanya juga udah beda, tapi penerangannya itu gelap, kurang terang, redup bang. Setelah melakukan itu, saya bakalan nanya ke dia langsung. Dibuka lagi. Kenapa di sini? Kenapa di tempat ini? Saya lagi bekerja. Dia di situ cuma komat kami bang, dengan bahasa hanya gitu doang. Terus dari hal itu dia langsung pindah lagi. Apa kamu hilang atau Menghilangnya dia ke toilet lagi bang, malah pindah ke toilet dia. Bang Asep bisa tahu di toilet? Iya, dia nongol di atas. Jadi di atas tuh kayak ada plafon gitu lah. Jadi dia gini, dalam matahari yang bolong dia nongol gini. Udah plafon. Awalnya tuh kayak kira ada yang suara apa ya, mobil jatuh atau apa. Ternyata dia kayak ngonfirmasiin dia tuh datang. Duk gitu. Seakan kayak mangga jatuh. Suara kenceng itu. Itu sekitar jam 6:10. Masih sangat pagi, iya. Pagi ya. Dia pindah-pindah bang, entah di atas galon, di atas lemarinya, di dalam lemarinya, di dalam wastafelnya. Emang ukuran pantry-nya itu berapa tuh bang? Mungkin itu ukuran pantry itu sangat kecil ya bang, cuma wastafel, kulkas 1 dan dispenser. Hanya untuk bikin kopi aja. Dengan wujud kepalanya hitam, nggak ada matanya, dan lidahnya tuh udah melel, panjang banget lidahnya. Dulu bau gitu. Sampai saya bilang ke yang jagain saya, tolong usirin dia. Tapi dia tetap ngeyel. Maksudnya yang jagain Bang Asep ini apa nih maksudnya? Mungkin saya ada pendamping ya dari turunan. Makan kodam? Mukul. Terus? Saya berusaha buat mindahin dia, tapi dia tetap ngeyel, tetap mengganggu saya. Mungkin dia tahu saya bisa lihat dengan hal-hal yang kayak gitu.
Apakah dia pernah ke WC sebelah? Dalam hal itu dia, karena kalau ke WC sebelah dia bakal takut bang. Soalnya di WC sebelah ini beda lagi penunggunya. Yang dimana itu ada kuntilanak kurus ya. Dengan postur begini dia. Palanya gini lurus. Dengan badan bengkok ke depan. Itu sangat kurus. Kadang-kadang dia gini julurin. Mulai rambut. Mulai rambut. Itu di mana posisinya? Itu di posisinya di atas pintu WC-nya. Jadi wastafel, kaca, ruang WC, kan itu kan WC-nya duduk ya bang. Ada ruangan itu tutup. Dia di sini sambil ucang-ucang. Tawain. Iya. Kadang kalau dia kenal dia bakal manggil. Manggil lama. Bakal manggil lama. Dia tahu ini siapa. Saya pernah ketika pas lagi bersihin kaca. Sep. 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 Dia tahu ya. Ini tahu. Sampai pernah ada tuh di ruang itu ya. Kan saya kalau bersihin itu kan sendiri ya bang ya. Kadang ada yang ngegaruk-garuk tembok. Entah ada yang dipelopon suara kayak tok. Tapi lu takut gak sih? Dalam itu mungkin jadi hal terbiasa bang ya. Hal biasa juga. Buku kalau kita ditakutin dia bakal ngelunjak ke kitanya. Nah, masalah teror kepala ini nih ya. Nah, dia tuh benar-benar nggak bisa bicara ya. Benar-benar nggak bisa Nah, bicara. Bang Asep ini dia itu kan Bang Asep tadi bilang sebelumnya kan kodam ya. Bang Asep punya kodam. Nah, kodam itu pas Bang Asep minta suruh buat ngusir itu, kenapa tuh kok nggak bisa? Dia ngelawan. Ngeyel ibaratkan gitu. Yang kepala ini. Iya setan ngeyel nih. Kan kadang ada setan yang gampang diusir. Nah dan setan ngeyel. Nah dia termasuk ngeyel tuh kayak kepala, kayak kuntilanak merah tuh. Tipe 2 ini termasuk setan yang ngeyel. Sang agak mirip. Iya. Saya pernah nanya dia siapa. Dia penunggu dari depan di pohon gede yang dekat parkiran. Oh, Ada pohon gede kan di situ. Oh, Iya, pohon di situ, pohon gede di situ. Dia pantalan dari situ. Karena yang di pohon itu nggak senang ada dia di situ. Makanya dipentalnya ke pantry kan karena jaraknya dekat di situ. oh. Emang pohon gede banget? Pohonnya gede banget bang. Kadang suka ada yang musim, kadang mau lagi si malam. Duluan terbangan di situ dia. Jam 3 itu harus udah dimatiin lampu pantry itu. Makanya kadang kalau saya si pagi kan harus nyalin ruang pantry kan. Gelap banget. Gelap banget bang. Saya masukkan jam 6. Pasti saya datang ke sono 5.30. Sampai sana 5.30. Naruh-naruhin gelas ke ruang pantry. Justru kan gelap ya. Belum buka kuncinya dulu. Yang dimana kan ruang pantry, toilet khusus sama toilet khusus orang luar. Kadang suka ada bayangan tuh. Kan itu ruangan tembok tapi kan ada penutup gitu. Dia kadang ada bayangan lewat. Dan apa saya cek nggak ada siapa-siapa. Dan pintu itu juga kan keras kalau didorong secara manusia. Kadang ada suara nyik nyik kayak yang buka. Saya diteror dia itu hampir 5 kali ketika saya baru pertama kali masuk. Dari hal itu saya udah sampai bilang ke dia, kalau kamu jahilin lagi kamu bakal musnah, bukan di tempat ini lagi, bakal ke lebih dalam jurang-jurang lagi, atau kamu saya pentalin ke bawah. Di mana di bawah aku kan bakal kerajaan yang ketiga yang seram itu. Itu kata siapa? Kata saya. Oh, Saya sampai bilang ke dianya gitu, kamu kalau sampai ngegangguin saya lagi, kamu saya bakal usir, bukan di tempat ini, atau bakal saya musnahin. Dari hari kelima itu dia alhamdulillah udah nggak ganggu lagi. ganggu lagi. Udah ganggu lagi, udah nggak nampakin lagi juga. Saya juga tahu ya, dia tuh termasuk setan-setan yang ngeyel. Pasti ngeyel nih kalau bakal dimintai. Saking kayak kesana sampai saya bilang kayak tadi itu. Dia tuh neror ke yang lain juga nggak sih? Alhamdulillah enggak tuh. Oh, enggak. Iya, saya takutnya bakal sakit tuh. Biasanya kalau nggak kuat tuh bakal sakit bang. Iya, pasti. Bakal sehari Tempelan tuh. entah seminggu sakit, entah 2 minggu, entah dia dirawat.
Biasanya kalau sampai dirawat gitu dia menetap di badannya, ngebikin kita jadi kurus, kerja selalu lemas. Iya. Kadang itu tuh bahayanya. Alhamdulillahnya udah nggak ada nih, sampai saya ultimatum dia Ya. buat nggak ganggu yang lain. Sampai saya bilang, lu jangan ganggu gua atau mau gua musnahin. Tapi si pantry ini siapa aja yang boleh masuk? Biasanya orang-orang staff yang masuk, dan saya ada 3 tim ya yang buat bikin kopi itu. Biasanya khusus untuk karyawan lain belum boleh tuh. Jadi si lemarinya itu ada bunyi duk 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 duk. Kayak ngobrak meja bang. Oh. Saya lagi ngelapin itu ya, duk 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 duk. Wah, sampai terakhir tuh. Kayak ada pintunya buak. Iya, Iya, interaksinya sampai segitu ya ekstrim juga berarti. Saya ingat banget itu hari Kamis pagi. kayaknya si teror kepala ini, sentro kepala ini kan udah terima nih sama si Terima. kodamnya Mas Asep nih. Iya, karena nggak terima sama mau pamer juga dia. Karena Bang Asep ini tahu. Ini wilayah gua mungkin iya, mikirnya kali sih. iya. Dia, Bang Asep itu bisa ngerasa kan, soalnya Iya. kan. Jadi malu gitu ya, dia pamer juga gitu. Ada gua nih di sini bang. Iya, gitu. Benar ya. Wah, oh gila sih kalau gue itu pingsan gue yakin. Wah, gue pun berat nih nama kayak gitu tuh berat. Oh, ya gue ngebayangin temen gue yang ngagetin gue juga kaget. Iya, juga tuh ada itu kepala, habis lemari rusak pantry. mukanya. Dengan nama makin Rusak mukanya ya, Bang? rusak, itu bukan rusak lagi dong, Tanpa mata. mata Si lehernya itu ada gak? udah nggak ada leher ya. Jadi langsung ke sini. Itu Ini muka apa ini? Darah apa gimana? tulang darah nih. Darahnya benar-benar bau amis. Darahnya bukan, darah kan merah ya bang, Iya. dia udah darah hitam. Set. Di sini udah nggak ada nih. Bisa segini, Apanya? bibirnya sisa segini, Sobek segitu. Gede, lebar. gede lebar. Kalau kata pengamis saya itu dia lagi nyari buat badannya, dia lagi nyari badannya sisa-sisanya, makanya dia matinya penasaran kayak gitu. Kira-kira apa ya? Tadi juga Bang Asep kan bilang kan, dia juga ngomongnya tuh gak jelas ya, Bang. Gitu dulu. Terima kasih Bang Asep. Siap. Udah hampir lagi ke Bekasi BP. Mungkin ada kata-kata buat Bang Asep. Iya. Banyak hal yang tak terlihat ingin bicara. Oke, terima kasih buat penonton di BP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.